Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Andre Tawi Firdaus. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah praktikum fisika dasar mengenai konsep density ataupun densitas, sering kita sebut sebagai rapat massa jenis suatu benda. Nah, pembahasan ini merupakan salah satu tugas akhir saya dalam memenuhi tugas mata kuliah praktikum fisika dasar. Oke, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu density atau densitas. Nah, untuk densitas ataupun density adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda tersebut. Berbeda-beda bendanya, berbeda pula densitasnya. Seperti besi, tisu, kayu, batu, dan spons memiliki nilai densitas yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh nilai kerapatan massa benda tersebut yang berbeda-beda. Jika kita menimbang besi dan kayu dengan massa yang sama, dapat dilihat bahwa volume besi lebih kecil dari volume kayu. Itu dikarenakan nilai densitas atau kerapatan dari besi lebih besar daripada kayu. Sehingga jika volume besi dan kayu sama, maka massa besi akan lebih besar daripada kayu. Ini berarti nilai densitas berbanding terbalik dengan volume benda serta berbanding lurus dengan massa benda. Pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Konsep densitas diterapkan pada kapal selam dan balon udara. Pada balon udara terdapat lubang di dasar balon yang diberi nyala api. Nah, api ini berfungsi untuk memanaskan udara sehingga massa udara menjadi ringan. Udara tersebut akan naik secara terus-menerus dan mendorong balon udara terus ke atas. Kapal selam dapat terapung dan tenggelam di air. Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut. Dan saat tenggelam, massa jenis total kapal selam lebih besar dari air laut. Kapal selam memiliki tangki pemberat yang berisi air dan udara. Tangki tersebut terletak di antara lambung kapal sebelah dalam dan sebelah luar. Tangki dapat berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil massa jenis total kapal selam. Ketika air laut dipompa masuk ke dalam tangki pemberat, maka massa jenis kapal selam lebih besar. Dan sebaliknya, agar massa jenis total kapal selam menjadi lebih kecil, maka air laut dipompa keluar. Pengaplikasian di industri. Ada separator. Separator berfungsi sebagai alat pemisah berbagai jenis substansi dalam suatu larutan. Sebagai gambaran, ketika produksi pada sumur minyak menghasilkan larutan yang mengandung berbagai jenis substansi, yaitu air, minyak mentah, foam, dan gas. Untuk menghilangkan kandungan air tersebut, maka dilakukan pemisahan dengan menggunakan alat yang bernama separator. Pada proses pemisahannya, substansi air akan berada pada bagian bawah karena densitasnya paling tinggi. Sementara minyak berada pada bagian tengah karena densitasnya lebih rendah daripada air. Bagian foam di atas minyak dan gas pada bagian paling atas karena densitasnya paling rendah. Karena yang dibutuhkan hanya minyak dan gas, maka air akan dikeluarkan dan kemudian dibuang. Sementara gas dan minyak akan dipindahkan ke tangki penampungan. Konsep air dan minyak. Air memiliki nilai densitas yang berbeda dengan minyak, sehingga jika kita aplikasikan atau kita satukan di dalam wadah yang sama antara air dan minyak, maka tidak akan mungkin bisa bersatu, karena air memiliki densitas lebih tinggi daripada minyak, sehingga dapat dilihat bahwasanya minyak tidak dapat melebur ke dalam larutan air. Kemudian rumus density, yang mana rumusnya merupakan Rho sama dengan M per V, dengan keterangan Rho sama dengan massa jenis, satuannya gram per mili, dengan V merupakan volume, satuannya mili, dan kemudian M merupakan massa, satuannya gram. Kita beranjak ke contoh soal. Sebuah kayu memiliki berat 2700 kg dengan volume 3 meter kubik. Berapakah besar massa jenis kayu tersebut? Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya
Massa jenis kayu tersebut merupakan 2700 kg. Kemudian volumenya merupakan 3 meter kubik. Kemudian yang ditanyakan adalah massa jenis. Berapa massa jenis kayu tersebut? Nah, mari kita lakukan pembahasan bahwasanya rumus dari massa jenis tadi telah dijelaskan di awal, yaitu M per V. Pada itu tinggal dimasukkan saja nilainya. 2700 dibagi 3 sama dengan 900 kg per meter kubik. Konsep density di simulasi online PET Colorado. Untuk simulasi yang pertama, kita coba dengan same mass ataupun massa yang sama. Kita lihat massanya yaitu 5 kg. Nah, untuk pertama kita tinjau dalam aspek volume. Dengan massa yang sama yaitu 5 kg, kita lihat bahwasanya volumenya berbeda-beda. Lihat dari bentuk baloknya. Kemudian kita tinjau dari aspek densitas. Dengan massa 5 kg, keempat balok tersebut memiliki densitas yang berbeda-beda pula. Karena kita melihat dari keadaan balok terhadap air, ada yang tenggelam dan ada yang mengapung. Percobaan kedua yaitu same volume ataupun volume yang sama. Nah, dapat dilihat bahwasanya di sini volumenya sama yaitu 5 liter. Kita tinjau dari aspek massa bahwasanya setiap 4 balok tersebut memiliki massa yang berbeda-beda. Ada yang 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo, dan 8 kilo. Sudah jelas bahwasanya massanya berbeda-beda. Kemudian kita tinjau dari aspek densitas atau density. Kita tinjau dari aspek densitas atau density bahwasanya keempat balok tersebut memiliki densitas yang berbeda-beda pula. Karena kita lihat dari kondisi keempat balok tersebut terhadap keadaan air. Ada yang tenggelam dan ada yang mengapung. Sudah jelas bahwasanya densitasnya juga berbeda-beda. Bisa kita buktikan dengan analisis rumus yang pertama tadi, yaitu Rho sama dengan M per V. Kemudian percobaan yang terakhir yaitu same density ataupun dengan density yang sama. Nah, kita lihat density-nya yaitu 0,50 kg per liter. Kita tinjau dari aspek massa. Dari aspek massa bahwasanya keempat balok tersebut sudah jelas tertera bahwasanya massanya berbeda-beda, yaitu ada yang 3 kilo, 0,50 kilo, 1 kilo, dan 2 kilo. Dari aspek volume juga berbeda-beda karena bentuknya berbeda-beda pula. Baik, kesimpulannya bahwasanya massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda dengan rumus Rho sama dengan M per V. Berbeda-beda bendanya, berbeda pula densitasnya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.